Halo teman-teman, balik lagi nih di podcast Link Society. Bareng aku, Nawal. Kita bakalan kepoin salah satu materi psikologi komunikasi nih. Tapi aku nggak sendirian. Kali ini aku ditemenin sama Farah. Yeay, halo Farah. Halo Nawal, akhirnya nih dikasih kesempatan buat ngobrol di Link Society. By the way, gimana nih kabarnya Farah? Alhamdulillah ya, baik. Meskipun lagi agak galau sih. Waduh, galau kenapa tuh kalau boleh tahu? Hmm, abis putus sama mas pacar. Demi apa yang LDR itu bukan sih? Iya, yang itu. Biasalah, sering ada salah paham gitu deh. Waduh, kalau salah paham berarti komunikasi interpersonalnya kurang ya? Hah, apa tuh? Komunikasi internasional? Baru denger deh kayaknya. Komunikasi interpersonal, Farah, bukan internasional. Jadi, komunikasi interpersonal itu komunikasi yang dilakukan sama dua orang atau lebih gitu deh. Intinya dilakukan oleh komunikator dengan komunikan yang memungkinkan masing-masing dari mereka untuk interaksi, baik secara verbal maupun nonverbal. Kalau gitu, berarti komunikasi interpersonal itu umum banget dong ya kita lakuin sehari-hari? Bahkan obrolan kita kali ini juga termasuk komunikasi interpersonal juga ya? Bener banget tuh, komunikasi interpersonal itu juga bagian besar dari kehidupan kita. Nih, bayangin aja kalau kita nggak bisa komunikasi antar satu sama lain. Kira-kira caranya gimana biar kita ngejalanin hari-hari itu tanpa masalah? Iya juga ya, nggak kebayang banget kalau kita semua tuh keinginannya yang ada di kepala kita tuh nggak bisa disampaikan ke orang. Bentar, tapi masih bingung deh. Sebenarnya selain untuk menyampaikan pesan tuh, komunikasi interpersonal tuh tujuannya buat apa aja sih? Nah, komunikasi interpersonal itu ada banyak banget tujuannya. Tentang apa aja tujuannya, kita bakal bahas di podcast Link Society kali ini. Widih, alhamdulillah ya, berarti kegalauan aku kali ini ada ilmunya juga. Oke, berarti back to the topic. Jadi tujuan yang pertama apa tuh kira-kira? Jadi, tujuan yang pertama itu ada menemukan diri sendiri. Nah, tujuan ini tuh maksudnya kita jadi terlibat dalam pertemuan interpersonal dengan orang lain, kita belajar banyak banget tentang diri kita maupun orang lain. Saat bertukar pikiran misalnya, hal-hal yang tadinya nggak terlintas di kepala kita sebelumnya, ternyata pas dibicarain sama orang, kita baru sadar kalau kita punya opini atas suatu topik gitu. Oh, berarti dalam proses komunikasi ini tuh kita bisa jadi dapat banyak banget pembelajaran tentang diri kita maupun tentang orang lain gitu ya. Soalnya kadang-kadang aku juga gitu sih, pas ngobrol sama orang suka kepikiran hal yang baru. Padahal sebelumnya enggak. Jadi ternyata itu tuh salah satu tujuan komunikasi interpersonal. Bener banget. Nah, terus yang kedua ada lanjutan dari tujuan yang pertama nih, yaitu adanya pembicaraan mengenai ketertarikan. Nah, komunikasi interpersonal itu memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai atau mengenai diri kita. Tanpa komunikasi, pastinya susah kan buat nyampein apa aja yang sebenarnya kita sukain, supaya orang lain bisa memahami kita lebih dalam. Nah, aku mau nanya nih, kalau kamu sukanya apa, Farah? Hmm, kalau aku sih sukanya banyak ya. Salah satunya ya suka dia sih. Soalnya tuh kalau ngomongin dia tuh, aku suka jadi senang gitu deh. Jadi asik banget kan kalau kita bisa berdiskusi mengenai perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita sendiri. Nah, dengan membicarakan diri kita ke orang lain, kita memberikan sumber balikan yang luar biasa pada perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita. Setuju banget, setuju banget. Berarti komunikasi interpersonal tuh bisa buat seneng-seneng gitu dong ya? Bisa banget dong. Itu masuknya ke tujuan untuk bermain dan kesenangan. Misalnya nih, kita perlu ngobrolin soal aktivitas favorit kita, hobi, atau ngomongin idol kesukaan kita. Nah, itu semua kita butuhin kan buat jadi keseimbangan antara hidup kita yang mungkin kadang-kadang jenuh, supaya kita ada pembicaraan ringan yang bikin kita jauh lebih rileks. Wah, bener, bener juga ya itu. Selama ini tuh aku nggak nyangka gitu loh tujuannya bisa sejauh itu. Padahal mah obrolan soal kesenangan itu tuh pastinya sering banget nggak sih kita lakuin di kehidupan kita sehari-hari?
Tapi masih penasaran ya aku. Tujuan selanjutnya kira-kira apa ya? Aku boleh ikut nebak nggak? Nah, Oleh. karena ini kita lagi ngomongin soal interpersonal ya, yang artinya tuh bisa komunikasi dengan orang lain. Berarti harusnya ada dong tujuan yang menyangkut tentang hubungan. Nah, bener banget, 100 juta rupiah nih buat kamu, Farah. Tentunya kita kan makhluk sosial nih, jadi hubungan antar sesama itu super penting banget, sangat penting. Kayak misalnya nih, tadi kan kata kamu udahannya karena banyak salah paham kan ya? Nah, berarti banyak tuh miscommunication-nya. Gara-gara miscommunication ini, hubungan kamu sama pacar, mantan kamu, ini jadi udahan kan? Nah, hal itulah yang bikin komunikasi ini penting dalam suatu hubungan antar sesama. Hmm, Berarti bener ya kata orang-orang, kalau komunikasi itu merupakan kunci dari suatu hubungan gitu deh. Yah, jangan sedih gitu dong. Masih ada tujuan yang lainnya nih, yaitu menemukan dunia luar. Nah, dengan komunikasi tadi, kita bisa memahami banyak informasi dari lingkungan eksternal, dan info tersebut bisa diperdalam melalui komunikasi interpersonal juga. Bahkan cara media massa menyampaikan informasi ke kita juga termasuk komunikasi interpersonal loh. Nah, daripada berlarut sedih, mending kita cari tahu gimana caranya mengatasi konflik hubungan supaya lain kali nggak lagi terjadi miskomunikasi. Bener juga nih. Kita juga harus tetap ngambil makna dari suatu kejadian kan ya. Mungkin ini juga jadi salah satu langkah kali ya, biar aku bisa lebih banyak informasi lewat komunikasi interpersonal gitu. Karena kan ternyata tujuannya tuh penting-penting banget ya. Nah, sejauh ini tuh masih ada lagi nggak sih, Wal, tujuan komunikasi? Masih dong, masih banyak banget. Nah, tujuan selanjutnya dari komunikasi interpersonal itu, kita bisa membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti nih, Farah. Contoh paling deketnya tuh, pasti kita punya kan bestie-bestie kita yang selalu nyambung kalau bahas apa aja, atau ayang kita yang selalu memberikan bahunya untuk bersandar. Nah, alasannya karena hubungan ini udah lebih dari sekedar dua orang yang saling kenal, hubungan ini udah masuk ke ranah yang lebih jauh dan lebih intim lagi, dan membentuk hubungan yang berarti. Terus ya, karena memelihara hubungan itu kan ternyata keinginan terbesar semua orang ya. Jadi perlu banget nih untuk menciptakan komunikasi interpersonal yang baik. Tapi sayang banget ya udah putus, padahal kalau tips ini udah diterapin dari dulu bisa makin nempel. Ih, asli sih sayang banget. Coba kamu ngasih tahu dari awal, Wal. Baru ngerti kan aku setelah putus. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Inilah gunanya kita adanya pengalaman tuh ini gunanya. Soalnya kan kata orang-orang tuh kan pengalaman merupakan guru yang paling berjasa gitu ya. Galau-galau gini malah bisa bahas ilmu yang penting kan. Daripada ingat mantan, mending kita lanjutin. Nextnya apalagi nih, Wal? Nah, tujuan yang selanjutnya itu adalah untuk merubah sikap dan tingkah laku. Sadar nggak sih, kita tuh banyak banget terpengaruh sama omongan orang lain kalau mau memutuskan sesuatu. Nah, komunikasi interpersonal tuh juga banyak berperan nih di sini. Oh, iya iya aku tahu tuh. Kayak contohnya tuh kalau misalnya mau check out barang di Shopee kan ya, kita kan sering banget tuh tanya-tanya ke teman buat rekomendasi kayak, saranin skincare yang bagus dong buat muka jerawatan gitu. Ya kan? Bener banget. Nah, itu tuh aku jadi mikir deh. Aku jadi apa kalau misalnya aku abis check out gitu tuh, aku jadi mikir banyak hal gitu loh buat dipertimbangin dan bikin 2 kali mikir gitu loh sebelum check out barangnya. Tapi gak jarang juga sih kalau mereka ngasih review-review yang bagus ya langsung aja lah check out. Karena kan aku juga udah percaya ya sama teman-teman aku. Tuh, jadi omongan orang lain tuh, terutama temen, kita jadi mempengaruhi kita banget kan. Nah, jadi kan kelihatan banget nih perannya si komunikasi interpersonal ini ke aspek di kehidupan kita. Apalagi nih ya, kita kan mahasiswa psikologi ya, Farah. Kalau misalnya kita di masa depan bakal jadi psikolog, HR, atau apapun profesinya, setiap kegiatan profesi kita juga erat banget sama komunikasi. Psikolog misalnya, perlu punya kecerdasan komunikasi yang tinggi,
supaya bisa memberi pengarahan, saran, dan bantuan ke klien. Bayangin kalau komunikasi di sini terhambat, pastinya bakal banyak dampak ke kedua pihak kan? Bener banget sih. Kayak dampaknya tuh bakal fatal banget kalau misalnya kita tuh kurang dalam berkomunikasi yang baik dan benar. Apalagi kan komunikasi interpersonal yang kayak gini. Emang kita tuh harus bisa build up skill komunikasi yang bagus gitu ya dari sekarang. Bener banget, kita tuh harus bener-bener bangun skill komunikasi dari sekarang. Soalnya selain untuk kepentingan menyangkut masa depan, komunikasi juga penting banget dalam masalah keseharian kita gitu. Bener banget, bener banget. Tapi kamu nyadar nggak sih, Wal? Padahal tuh tadi tuh aku lagi galau-galaunya, tiba-tiba bahasannya jadi berbobot gini, kayak orang bener. Iya nggak? Ya kan, gak kerasa banget kan dari tadi ngobrol, tahu-tahu sesinya udah habis nih. Sebelumnya, makasih banget nih Farah, udah bagi-bagi cerita pengalaman personalnya yang kebetulan nyenggol topik kita hari ini. Aduh, ya sama-sama. Aku juga senang sih bisa berbagi pengalaman. Kan aku juga bisa jadi dapat ilmu kan di sini. Nah, teman-teman, itu dia tadi pembahasan mengenai materi psikologi komunikasi kita, yaitu tujuan komunikasi interpersonal. Seru banget kan topik kali ini, sampai nggak sadar udah habis nih sesinya buat podcast. Makasih banyak ya atas perhatian dan atensi buat semuanya. Semoga pembahasan yang dibawa kali ini bisa dijadikan tambahan ilmu buat semuanya, termasuk diri kita sendiri. Kalau gitu, saya Nawal Mutia. Dan saya Farah Zahra. Kami pamit undur diri. Stay safe and see you when we see you. Bye! Bye-bye.